Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Varial Nursohra dalam acara Waktunya Kamu Tahu. Seperti biasa saya akan menampilkan kuliner dan wisata Nusantara. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencicipi kuliner-kuliner di Banten, mulai dari makanan-makanan tradisional seperti jojorong, bontot, rabek, sampai makanan kekinian corn dog yang digandungi para remaja. Berikut liputannya khusus untuk Anda. Halo semuanya, waktunya kita tahu. Hari ini saya sedang berada di Dasa, yaitu pusat perbelanjaan untuk makanan tradisional Serang. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikut. Untuk kamu yang tinggal di kota Serang, Banten, tentu tidak asing lagi kan dengan toko kue Tridasa. Toko ini terletak strategis di jantung pusat perbelanjaan Royal Serang. Toko ini menyajikan berbagai macam kue-kue tradisional, salah satunya kue jojorong. Jojorong merupakan makanan khas suku Banten yang berbahan dasar tepung beras dan bagian dalamnya diberi gula aren. Oke, sekarang saya sudah pegang makanannya. Namanya itu jojorong. Yuk kita cobain. Oke, untuk rasanya enak, ada manis-manisnya dan teksturnya juga lembut. Cocok buat lagi nyantai ya. Pada berita kuliner di toko kue Tridasa disusun oleh Warno sebagai reporter dan Hanin sebagai kameramen dan editor. Halo warga Serang, kembali lagi di acara Waktunya Kamu Tahu. Saat ini saya sedang berada di Kampung Jomas, Kecamatan Kontang. Tepatnya di tempat pembuatan bontot. Bagi warga Serang dan sekitarnya pasti sudah tidak asing lagi dengan makanan satu ini. Langsung saja kita lihat cara pembuatannya. Pertama-tama, sobat waktunya kamu tahu harus menyiapkan ikan payus yang masih segar. Lalu bersihkan ikan hingga sangat bersih dan pisahkan daging ikan dari tulangnya lalu digiling. Sambil menunggu hasil gilingan, siapkan tepung terigu, tepung kanji, telur, bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan, penyedap rasa, serta air panas secukupnya. Campurkan semua bahan hingga tercampur rata, lalu tuangkan air panas, aduk hingga kalis. Nah, setelah itu, bentuk menjadi beberapa lonjor dengan ukuran sesuai yang kita inginkan. Setelah adonan sudah terbentuk, kukus adonan bontot selama 30 menit. Jika sudah matang, angkat lalu tiriskan. Jangan lupa bungkus dengan plastik bening agar tetap higienis. Jika sudah jadi, jangan lupa digoreng dahulu sebelum dimakan ya, sobat waktunya kamu tahu. Nining Widyaningsih, Asra Saskia melaporkan. Hai, waktunya kamu tahu. Saat ini kita sedang berada di kota Serang, tepatnya di Nasi Rabek Panaswi. Penasaran gimana rasanya? Yuk, ikutan! Rabek merupakan makanan khas Banten dengan bahan dasar daging kambing yang memiliki cita rasa yang khas. Wajib diketahui, pada zaman dahulu rabek adalah hidangan wajib di Istana Kesultanan Banten. Warung makan Haji Naswi merupakan salah satu tempat makan yang melestarikan masakan masyarakat Banten. Letaknya di Jalan Mayor Syafi'i Kota Baru, Kota Serang. Nah, saat ini sudah tersaji nasi rabek khas Serang. Yuk kita cobain. Rasanya unik, gurih, manis, dan sedikit pedas ya, tapi enak banget. Pada berita kuliner Rabek Haji Naswi disusun oleh Nadia Nurhaini sebagai reporter dan Rani Anissa Putri sebagai kameramen dan editor.
Halo semua. Kali ini Kuni ada di kawasan kuliner Laksa Tangerang. Penasaran? Bang U ya? Iya, Ini menu favoritnya apa aja bang? ada ayam kampung nih, sama kampung. telur, ati ampela. Ya. Ini tuh mie atau apa bang? Ini mie-nya dari beras, A. Ini taburannya daun kucai. Oh, daun kucai. Oke. Di sini dari kapan bang? Sejak Bukanya? kapan? Oh, saya kalau laksa ini udah dari zaman dulu, A. Kalau berdiri di sini Itu 2010 kalau nggak salah, A. 2010 ya. Kalau ini bukanya jam berapa? Ini mie yang terbuat dari tepung beras. Kita cobain dulu tanpa sambal. Beda dari mie biasanya. Kuahnya gurih dan terasa rempah-rempahnya. Ayamnya juga, kita coba ayamnya. Ayamnya mah keras dan gurih, enak. Rekomendasi. Selain terkenal dengan makanan khasnya, Kota Serang juga terkenal dengan jajanan hits yang digemari oleh para remaja. Jajanan hits ini berada di Jalan Yumaga atau lebih dikenal dengan Jalan Benggala. Tepatnya di samping Apotik Gama depan Alfamaret. Jajanan ini bernama Dokebi. Banyak menu yang bisa kamu beli loh, mulai dari spaghetti, makaroni, krondok, sosmi, sostang, dan lain sebagainya. Dokebi ini juga sudah bisa kamu pesan di GrabFood loh. Yuk, mari kita intip cara pembuatannya. Nah, ini adalah cara pembuatan krondok yang berasal dari negeri gingseng. Nah, buat teman-teman pencinta krondok, tempat ini bisa jadi rekomendasi loh. Karena mereka memiliki banyak sekali varian rasa, mulai dari taro, coklat, vanila, tiramisu, original, dan lain sebagainya. Mereka juga tidak pelit loh dalam memberikan topping seperti parutan keju, saus, mayones. Nah, mari kita cicip dua varian menunya ya. Ini adalah tampilan dua varian menu yang telah kami beli. Untuk menu yang pertama ada krondok sosis dengan ekstra mozza dengan ukuran yang medium, serta 3 jenis saus yaitu saus keju, sambal, serta mayones, ditambah dengan topping yang melimpah. Ini menjadi perpaduan yang sangat nikmat. Menu yang kedua adalah sos mie atau sosis mie. Rasa kriuk yang dihasilkan dari mie merupakan perpaduan yang pas jika dicampurkan dengan saus sambal, saus keju, serta mayones, dan parutan keju di atasnya loh. Dan sosisnya yang juga sangat padat. Dengan harga yang terjangkau, kamu sudah bisa menikmatinya loh. Jadi, jangan lupa mencobanya ya teman-teman. Dari kuliner kita beralih ke wisata. Jika Anda mencari destinasi wisata untuk berlibur bersama keluarga, Kota Serang, Banten bisa jadi pilihan. Rekan saya akan mengajak Anda untuk mencoba wisata di Pulau Lima dan Banten Lama. Hai Sobat Waktunya Kamu Tahu? Kalian masih was-was nih, pengen liburan tapi budgetnya tipis. Tempat ini cocok untuk kamu. Tempat ini selain murah, tapi juga menyediakan pemandangan yang bagus. Pemandangannya seperti apa ya? Yuk kita ke sana. Untuk sampai ke sana, kita akan menaiki speedboat dari Pelabuhan Karanghantu. Biaya yang dikeluarkan kisaran 300 per kapal. Harga tersebut sudah bisa mengantarkan kita menikmati destinasi wisata yang menakjubkan ini. Namun, pemandangan pertama yang tampak ketika saya turun dari kapal, villa yang dahulu berdiri apik sudah menjadi puing-puing. Pemandangan yang begitu indah bercampur dengan kekacauan runtuhan bekas gazebo dan villa.
sampah, dan juga semak belukar. Di beberapa sisi pantai, air laut juga tercampur dengan limbah plastik. Kurangnya air bersih sehingga kita harus membayar 5.000 per ember. Juga tempat makan yang kurang menarik bagi para pengunjung. Daripada memperbaiki sarana dan prasarana di tempat itu, warga sekitar lebih banyak bekerja sebagai nelayan. Di antara kekurangan itu, tempat ini masih dikatakan tempat wisata karena masih disuguhkan pemandangan laut yang menyejukkan, pasir putih dan karang yang indah, cocok untuk camping atau piknik bersama teman dan keluarga. Terdapat juga hutan mangrove yang menawan. Objek wisata ini dekat wisata Mangrove Pancer. Jadi pada sore hari banyak warga setempat yang menikmati sunset yang indah. Bagaimana sobat waktunya kamu tahu? Tertarik mengunjungi Pulau Lima? Sebagai wisata religius yang populer di telinga masyarakat sekitar maupun di luar daerah. Penasaran bagaimana fakta menarik tentang Masjid Agung Banten Lama? Yuk simak lebih lanjut. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1952 sampai 1970 Masehi oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau merupakan sultan pertama dari Kesultanan Banten yang juga diketahui sebagai putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Salah satu ciri khas yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Tiongkok yang juga merupakan karya arsitek Tionghoa yang bernama Cak Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Selain itu, terdapat pula kolam dengan kedalaman 4 meter yang berada tepat di serambi timur. Kolam ini berbentuk persegi panjang yang terbagi menjadi 4 bagian kolam kotak. Di masjid ini juga terdapat komplek pemakaman Sultan-Sultan Banten serta keluarganya, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasyir Abdul Qahar, dan makam beberapa tokoh lainnya. Di sisi masjid ini terdapat juga sebuah menara yang dibangun pada tahun 1956 Masehi. Menara dengan tinggi mencapai 23 meter ini dibangun pada abad ke-18 Masehi dan terdapat 82 buah anak tangga yang kita harus lewati untuk sampai ke atas. Wah, cukup menarik sekali ya teman-teman wisata jarak kita kali ini. Nah, bagi Anda yang berada atau berwisata di wilayah Banten, kayaknya kurang pas jika Anda tidak mencoba wisata Masjid Agung Banten Lama yang penuh bersejarah ini. Saya Siti Ayu Masito, pamit undur diri, kembali ke rekan kerja di studio. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Faryal Nursohra, terima kasih, sampai jumpa.